Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya Nika Tutraka dengan NIM 921419101 dari kelas D Akuntansi angkatan 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas video materi mengenai rekonsiliasi koreksi fiskal. Nah, video ini saya tampilkan untuk memenuhi persyaratan nilai ujian akhir semester mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Mulyani Mahmud, SPD, MSA. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal pertama. Merekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, jelaskan kedua jenis koreksi fiskal tersebut dan berikan contoh masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari koreksi fiskal positif. Nah, apa sih itu koreksi fiskal positif? Koreksi fiskal positif yaitu perbaikan yang dilakukan pada pencatatan penghasilan dan biaya yang berefek pada kenaikan jumlah biaya wajib pajak. Nah, koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductible expense pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Dan yang keempat, penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, di sini beban yang tidak diakui oleh pajak pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh, di mana pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang ketiga, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwigena, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang kelima, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang keenam, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Yang ketujuh, biaya PPh. Yang kedelapan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Kesembilan, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang terakhir, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, masuk pada koreksi fiskal negatif. Nah, apa sih itu koreksi fiskal negatif? Koreksi fiskal negatif adalah perbaikan yang dilakukan justru hasilnya mengurangi jumlah biaya pajak, sehingga beban pajak menjadi lebih ringan. Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut. Yang pertama, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Yang kelima, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Dan yang terakhir, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Nah, di sini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Bantuan atau sumbangan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima
oleh badan. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Yang kedelapan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Kesembilan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. Kesepuluh, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Selanjutnya, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang ke-12, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada pihak wajib pajak tertentu. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh yaitu peredaran bruto atau omset penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Yang ketiga, hadiah berupa lotre atau undian. Yang keempat, transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif, perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. Yang kelima, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan atau bangunan, dan yang terakhir, pendapatan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, contoh dari koreksi positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, contoh dari koreksi fiskal positif sendiri yaitu pada RL komersial ada biaya entertainment atau biaya keperluan pribadi. Pada RL fiskal biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Nah, untuk lebih jelasnya saya ingin menyebutkan contoh fiskal positif yaitu sanksi administrasi berupa denda, biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak, imbalan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natural, harta hibah dan sumbangan, premi asuransi kesehatan dwiguna, dan asuransi beasiswa. Nah, sedangkan pada koreksi fiskal negatif contohnya itu pada RL komersial biaya penyusutan kelompok 2 8 tahun. Namun dikoreksi oleh Fiskus masuk ke kelompok 1 4 tahun. Biaya penyusutan kelompok 2 menurut wajib pajak sama dengan Rp1.000.000. Biaya penyusutan tersebut oleh Fiskus dikoreksi menjadi kelompok 1 yaitu sebesar Rp2.000.000. Sehingga ada koreksi negatif sebesar Rp1.000.000 yang menambah biaya. Masuk pada pembahasan soal kedua, akibat koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal. Nah, perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda waktu. Jelaskan pengertian kedua jenis perbedaan tersebut dan berikan contoh masing-masing. Nah, masuk di pembahasan beda waktu dan beda tetap. Nah, apa sih itu beda waktu? Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial
hasilnya sementara, artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Nah, beda waktu atau sementara merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan, beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, akan tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi. Sedangkan beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sifatnya permanen. Nah, artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban biaya menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi laba sebelum pajak atau pre-tax income yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal PHKP taxable income. Contoh dari beda tetap dan beda waktu. Nah, contoh dari beda tetap yang pertama, beban yang diakui secara akuntansi namun tidak diakui secara fiskal. Misalnya, biaya entertainment yang didukung dengan bukti-bukti, biaya untuk kepentingan pribadi pemilik, dan lain-lain. Yang kedua, penghasilan yang diakui sebagai pendapatan secara akuntansi namun bukan merupakan objek pajak dalam PPh. Misalnya, dividen yang diterima oleh PT, sumbangan, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari beda waktu sendiri yaitu berupa perbedaan pengakuan saat diakuinya beban penyusutan atau amortisasi. Baik, masuk pada soal ketiga. Apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, apakah perlu melakukan pembukuan ganda? Jelaskan upaya yang Anda harus lakukan agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham maupun oleh fiskus. Nah, apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, maka tidak perlu melakukan pembukuan ganda. Yang perlu dilakukan adalah agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham maupun oleh fiskus, yaitu dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal ini, wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda. Artinya, tidak perlu membuat laporan keuangan yang secara komersial dan membuat laporan keuangan secara fiskal, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK ETAP Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal, akan didapatkan laba fiskal PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh pajak penghasilan. Masuk di soal keempat. PT Berkah bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT Berkah merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jakarta. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT Berkah pada 2019 adalah sebagai berikut. Nah, di sini disajikan dalam ribuan rupiah. Bisa dilihat di sini disajikan laporan keuangan komersial PT Berkah pada tahun 2019. Nah, penjualan termasuk penjualan pada instansi pemerintah sebesar 200.000, harga belum termasuk PPN sebesar 1.250.000. Persediaan 1 Januari 2019 sebesar 200.000, pembelian sebesar 1 juta, persediaan per 31 Desember 2019 sebesar 720.000, beban operasional, ada gaji sebesar 55.000, tunjangan transport karyawan sebesar 45.000,
beban makan kantor sebesar 6.000, beban pengobatan ditanggung perusahaan sebesar 20.000, beban training karyawan sebesar 15.000, beban seragam satpam sebesar 12.000, beban sanksi administrasi pajak sebesar 10.000, beban bunga pinjaman sebesar 7.000, cadangan penghapusan piutang sebesar 5.000, beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif sebesar 10.000, beban listrik dan telepon kantor sebesar 24.000, PBB dan bea materai sebesar 3.000, penyusutan aset tetap sebesar 40.000, premi asuransi kebakaran pabrik sebesar 10.000, bantuan untuk panitia HUT RI sebesar 5.000, sumbangan ke panti asuhan Amelia sebesar 8.000, pendapatan lain-lain, sewa kendaraan Bux kepada FA Sejahtera setelah dipotong PPh sebesar 9.800, keuntungan selisih kurs sebesar 5.000, penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan sebesar 5.000, jasa giro bank semesta sebelum dipotong PPh sebesar 2.000, penghasilan bunga deposito sebelum dipotong PPh sebesar 1.000, dan laba neto penjualan dari Malaysia sebelum dipotong pajak penghasilan negara sumber sebesar 20%, yaitu sebesar 200.000 atau sebesar 200 juta. Nah, di sini terdapat keterangan tambahan di mana jenis aset bangunan permanen tahun beli 6 Juli 2016, harga beli yaitu dalam ribuan rupiah sebesar 400.000. Jenis aset kelompok 1 tahun beli 10 Desember 2017, harga beli 60.000. Nah, penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Berkah sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan laporan keuangan PT Berkah rekonsiliasi fiskal tahun pajak 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk ribuan rupiah. Nah, di sini terdapat kolom keterangan menurut komersial, kolom koreksi fiskal positif dan negatif, kolom menurut fiskal. Nah, yang pertama penjualan menurut komersial sebesar 1.250.000, sedangkan menurut fiskal diakui juga sebesar 1.250.000. Harga pokok produksi persediaan awal sebesar menurut komersial sebesar 200.000, menurut fiskal diakui masih sama sebesar 200.000. Pembelian menurut komersial sebesar 1 juta, menurut fiskal juga masih sama sebesar 1 juta. Pada persediaan akhir, menurut komersial di sini sebesar 720.000, sedangkan menurut fiskal yang diakui hanya 700.000, dan koreksi fiskalnya masuk koreksi fiskal negatif terdapat dalam pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPh. Nah, lalu hasilnya di menurut komersial tersisa 480.000, sedangkan menurut fiskal sebesar 500.000. Nah, penghasilan bruto usaha. Nah, penghasilan bruto usaha sebesar 770.000 menurut komersial, sedangkan menurut fiskal 750.000. Selanjutnya beban operasi. Di sini termasuk gaji. Menurut komersial diakui sebesar 55.000, menurut fiskal masih sama sebesar 55.000. Tunjangan transport karyawan sebesar 45.000. Menurut fiskal juga diakui sebesar 45.000. Nah, beban makan kantor menurut komersial diakui sebesar 6.000, menurut fiskal juga masih sama sebesar 6.000. Nah, beban pengobatan ditanggung perusahaan menurut komersial diakui sebesar 20.000, sedangkan menurut fiskal dia tidak diakui sehingga nilainya 0 dan masuk pada fiskal koreksi fiskal positif dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh.
karyawan. Menurut komersial sebesar 15.000. Nah, menurut fiskal juga masih sama sebesar 15.000. Beban seragam satpam menurut komersial sebesar 12.000, menurut fiskal juga masih sama sebesar 12.000. Beban sanksi administrasi pajak menurut komersial diakui sebesar 10.000, sedangkan menurut fiskal dia tidak diakui sehingga nilainya 0 dan masuk pada koreksi fiskal positif dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Beban bunga pinjaman menurut komersial diakui sebesar 7.000, sedangkan menurut fiskal juga masih sama diakui sebesar 7.000. Cadangan penghapusan piutang menurut komersial sebesar 5.000. Nah, sedangkan menurut fiskal dia tidak diakui hingga nilainya adalah 0 dan masuk pada koreksi fiskal positif dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif menurut komersial diakui sebesar 10.000, sedangkan menurut komersial dia tidak diakui sehingga nilainya 0 dan termasuk dalam koreksi fiskal positif dalam SE 27/PJ 22/1986. Beban listrik dan telepon kantor menurut komersial diakui sebesar 24.000, sedangkan menurut fiskal juga masih sama diakui sebesar 24.000. Selanjutnya PBB dan bea materai menurut komersial yaitu sebesar 3.000 dan menurut fiskal juga masih sama sebesar 3.000. Penyusutan aset tetap menurut komersial yaitu sebesar 40.000, sedangkan menurut fiskal hanya diakui sebesar 35.000 dan masuk dalam koreksi fiskal positif dalam pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH. Premi asuransi kebakaran pabrik menurut komersial diakui sebesar 10.000 dan menurut fiskal juga masih sama diakui sebesar 10.000. Bantuan untuk panitia HUT RI menurut komersial diakui sebesar 5.000, sedangkan menurut fiskal dia tidak diakui sehingga nilainya 0 dan masuk dalam koreksi fiskal positif dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Sumbangan ke panti asuhan Amelia menurut komersial diakui sebesar 8.000, sedangkan menurut fiskal dia tidak diakui sehingga nilainya 0 dan masuk dalam koreksi fiskal positif dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Nah, total beban operasional menurut komersial yaitu sebesar 275.000 dan menurut fiskal yaitu sebesar 212.000. Sedangkan penghasilan neto usaha. Penghasilan neto usaha ini didapat dari penghasilan bruto dikurangi total beban. Menurut komersial yaitu sebesar 495.000, sedangkan menurut fiskal yaitu sebesar 538.000. Nah, kenapa sampai bisa fiskal lebih besar daripada menurut komersial? Karena ada beberapa nilai yang tidak diakui menurut komersial sehingga nilai fiskal lebih besar dari nilai menurut komersial. Selanjutnya penghasilan dari luar usaha. Sewa kendaraan Bux FA Sejahtera menurut komersial diakui sebesar 9.800, sedangkan menurut fiskal diakui sebesar 10.000 dan masuk dalam koreksi fiskal positif dalam pasal 23 Undang-Undang PPH. Keuntungan selisih kurs menurut komersial diakui sebesar 5.000, sedangkan menurut fiskal juga masih sama diakui sebesar 5.000. Penerimaan kembali PBB menurut komersial diakui sebesar 5.000 dan masih sama juga pada menurut fiskal.
Jasa giro bank semesta. Menurut komersial diakui sebesar 2.000, nah sedangkan menurut fiskal dia tidak diakui sehingga nilainya 0 dan masuk dalam koreksi fiskal negatif dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Penghasilan bunga deposito menurut komersial yaitu sebesar 1.000, sedangkan menurut komersial dia tidak diakui dan masuk dalam koreksi fiskal negatif dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Total penghasilan dari luar usaha menurut komersial yaitu sebesar 22.800, sedangkan fiskal dia itu sebesar 20.000. Beban dari luar usaha, laba bersih usaha dalam negeri menurut komersial yaitu 517.800 atau bisa juga disebut 517.800.000 rupiah. Sedangkan menurut komersial yaitu sebesar 558 juta rupiah. Penghasilan dari Malaysia menurut komersial yaitu sebesar 200 juta, sedangkan menurut fiskal juga masih sama, diakui sebesar 200 juta. Penghasilan kena pajak menurut komersial sebesar 717.800.000 rupiah, sedangkan menurut fiskal yaitu sebesar 758 juta rupiah. Nah, demikianlah pembahasan dari saya mengenai soal UAS per